Baret berdarah. Langit Magelang kelabu ketika Taruna Rahman berdiri tegak menatap patung Jenderal Sudirman. Usianya 21 tahun, rambut cepak, dan matanya tajam. Ia tidak pernah menangis sejak ayahnya dihukum pecat karena menolak membiarkan anak buahnya dijadikan kambing hitam dalam latihan tempur. Pangkat itu segalanya, kata sang ayah, dengan nada getir. Tanpa itu, kehormatanmu bisa diinjak siapapun. Rahman menyimpan dendam terhadap sistem yang menghancurkan keluarganya. Ia tak ingin menjadi prajurit biasa. Ia ingin menjadi penguasa di dalam TNI. Orang yang menentukan nasib, bukan korban keputusan. 13 tahun berlalu, Rahman kini mayor infanteri. Bertugas di batalion elit yang sering dikirim ke daerah konflik. Ia pandai berbicara, tahu bagaimana memikat atasan dan menyingkirkan rekan tanpa harus mengotori tangannya. Ia membentuk jaringan loyalis kecil di satuannya. Kapten Satria, ahli logistik, yang tahu semua jalur uang dan suplai gelap. Letu Dwi, ahli TI yang bisa merekayasa laporan. Dan seorang wartawan bayaran, yang diam-diam menyebar kisah-kisah heroiknya ke media. Kunci kariernya datang saat konflik bersenjata meletus di perbatasan Kalimantan. Ada kelompok bersenjata yang tak terkendali. Dan Rahman menawarkan diri untuk memimpin operasi bersih. Namun di balik layar, ia mengatur segalanya. Ia mengontak pimpinan kelompok itu, orang yang dulu dilatih dalam pelatihan militer hitam, dan membayar mereka untuk menciptakan skenario penyergapan palsu. Tujuannya satu, menciptakan momen heroik. Tapi yang terjadi di lapangan tidak semudah yang ia rancang. Letnan Aditya, lulusan terbaik Akmil 2020, dikirim sebagai komandan regu dalam operasi itu. Ia idealis, masih percaya pada kehormatan TNI. Namun saat patroli masuk ke dalam hutan, mereka disergap. Tapi bukan oleh kelompok bersenjata yang disewa, melainkan milisi asli yang mencium bau aneh dari pergerakan mereka. Kekacauan pun terjadi. 2 prajurit gugur. Aditya kehilangan satu kakinya saat menyelamatkan anak buahnya. Rahman yang duduk manis di pos komando menyusun laporan seolah operasi berhasil. Ia menyebut penyerbuan sebagai kejutan musuh dan memuji keberanian Aditya di atas kertas. Di kenyataan, ia menyuruh tim hukum membungkam Aditya dengan penghargaan dan janji promosi setelah sembuh. Rahman dianugerahi bintang jasa. Ia dipromosikan jadi letnan kolonel. Posisinya aman. Aditya dirawat di RSPAD. Saat pulih, ia mulai mencium kejanggalan. Radio komunikasi saat operasi dipalsukan. Dokumen praoperasi hilang. Bahkan kapten rekan sekesatuannya dipindah tugaskan mendadak. Ia bertemu Karin, wartawan perempuan yang pernah ditugaskan di daerah konflik dan dilarang meliput oleh militer karena terlalu blak-blakan. Karin punya arsip, video, rekaman, dan ia tertarik pada kisah Aditya. Bersama, mereka menyusun ulang kejadian. Bukti demi bukti dikumpulkan, termasuk kesaksian diam-diam dari anggota kelompok bersenjata yang dulu dibayar. Rahman, yang kini diburu karena tak mau ikut tutup mulut. Aditya tahu, ini bukan cuma soal balas dendam. Ini soal menyingkap wajah busuk di balik medali. Rahman kini menjabat sebagai kepala staf operasi di Kodam. Ia sudah mencalonkan diri untuk bintang 1. Tapi jalurnya penuh politik. Ia menyuap panitia seleksi, menyingkirkan kandidat saingan dengan fitnah narkoba, dan menggunakan operasi tempur sebagai alat pencitraan. Namun, mata-mata Puspomat mulai mengawasi. Beberapa jenderal senior mulai mencium gelagat aneh. Salah satu ajudan jenderal, Kolonel Arif, menyusupkan intel ke dalam jaringan Rahman. Konflik pun tak lagi senyap. Ada pembunuhan, kecelakaan, terhadap saksi. Ada berita palsu yang disebar. Ada dokumen yang terbakar karena korsleting misterius. Di sisi lain, Aditya dan Karin menolak mundur. Mereka tahu, membongkar satu perwira tinggi bisa jadi membuka pintu untuk membersihkan banyak nama lain yang selama ini bermain di balik pangkat. 2025, hari pelantikan Rahman sebagai Brigadir Jenderal. Istana dan Panglima hadir, tapi tepat sebelum pelantikan dimulai, mobil militer datang. Surat pemanggilan diserahkan. Puspomat membuka kasus secara terbuka. Investigasi mengarah pada rekayasa operasi militer, penyalahgunaan wewenang, pembunuhan tidak langsung,
dan manipulasi sistem seleksi kepangkatan. Pengadilan Kehormatan Perwira dibuka. Rahman duduk di bangku terdakwa. Matanya tetap tajam, tapi wajahnya tak lagi seangkuh dulu. Di ruangan yang sama, Aditya berdiri dengan tongkat kaki besinya. Ia tidak bicara banyak, tapi tatapannya cukup untuk menusuk hati siapapun yang pernah mengorbankan anak buah demi karir. Rahman dipecat dengan tidak hormat. Semua bintang, tanda jasa, dan medali dicabut. Ia hidup dalam pengasingan. Tak ada yang mau menyentuh namanya. Ia mencoba membela diri lewat media, tapi suara rakyat dan TNI sudah tak percaya. Sementara Aditya menolak kembali ke TNI. Ia mendirikan yayasan untuk prajurit korban permainan politik internal. Ia juga membantu investigasi militer agar tidak terulang lagi sejarah kelam. Di lemari kaca markas batalion yang dulu menjadi tempat Rahman berkuasa, kini hanya tersisa satu baret merah. Diberi nama, baret berdarah, untuk mereka yang gugur tanpa upacara.